wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Baik, kita tadi malam sudah selesai membahas tentang riba. Dan juga kita sudah selesai membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apabila kalian berhutang piutang dengan suatu hutang sampai batas yang ditentukan, maka faktubuhu, maka hendaknya untuk ditulis. Jadi ketika kita melakukan hutang piutang, kita menulis, maka kita juga dapat pahala, karena ini juga sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kan hutang saya cuman 10.000 Ustadz. Kan hutang saya juga 5.000 Ustadz. Nah, meskipun itu hutangnya sedikit, juga wala tas'amu, dan janganlah kalian jemu, jangan sampai malas, antaktubuhu, untuk kalian menuliskan saghiran au kabiran, meskipun hutangnya kecil ataupun besar, ila ajalihi, sampai batas waktunya. Tadi malam kita bahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misal di antara kita ada orang yang menagih dengan kasar, kalau misal kita punya hutang kemudian ditagih dengan kasar sama orang, maka jangan pernah marah. Kenapa? Karena yang memberi hutang itu lebih berhak memarahi orang yang berhutang. Jadi sekelas Rasulullah ketika ditagih oleh orang dulu, wahai Muhammad, kamu harus bayar, dengan kata-kata kotor, sahabat marah. Sahabat ingin memukul lah. Tapi malah Rasulullah mengatakan, jangan. Orang yang memberi hutang itu berhak memarahi orang yang berhutang. Maka kemudian Rasulullah membayarkan unta yang lebih baik daripada yang dihutangi oleh beliau. Ini bagi kita yang posisi kita, perhatikan Pak hadisnya ini ya. Ini bagi kita kalau kita lagi ditagih sama orang. Tapi kalau kita menagih pada orang, maka ayat yang kemarin kita, ayat yang ke-280. Nah, betul Pak Nafi. Di atas dia 280. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Nah, kalau orang yang diberi hutang olehmu kemudian tidak mampu membayar, berilah keringanan. Beri jarak, bolehlah bayar kapan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau mengikhlaskan itu, kamu sedekahkan itu, maka itu jauh lebih baik seandainya kamu mengetahui. Jadi ini ada dua dalil yang seakan-akan ini bertentangan, padahal tidak. Yang katanya Al-Quran, kalau kamu dihutangi sama orang, maka lakukanlah apa? Sedekahkan, itu lebih baik. Nah, kemudian ada hadis yang saya jelaskan tadi malam, bahwasanya Rasulullah pernah ditagih oleh seseorang dengan kata-kata kasar, tapi Rasulullah tidak memarahi. Malah Rasulullah membenarkan perkataan itu. Malah Rasulullah ini membayar lebih baik daripada hutang beliau. Nah, ini bukan jadi dalil, oh berarti Rasulullah membolehkan, berarti Rasulullah membenarkan. Berarti kita boleh menagih seseorang dengan kata-kata kasarnya, ini fatal pemahamannya. Jadi pemahamannya, kalau kita yang punya hutang, kemudian kita berusaha membayar tapi tidak kunjung mendapatkan hasil, tidak bisa membayar, kemudian orang mencaci maki ke kita. Kurang ajar kamu ini tidak tahu diri, kamu tidak tahu balas budi, semuanya diucapkan. Maka kita tiru sikap Rasulullah, bagaimana beliau tidak sakit hati, malah beliau berusaha membayar yang lebih baik daripada pinjamannya. Kan orang sekarang berbeda, Pak. Ketika orang menagih kepada kita dengan kata-kata kasar, malah berbeda. Apa? Oh, cak lebaran lang ucap ngajar kan kok. Sini kok san misan tak ngajar. Apa butuh ini? Mohon maaf. Kadang orang ketika sudah nakil itu
Jore ngano, Pak. Selepas tak tahu lagi ya si anu. Ya saya pernah gini kejadian. Mari lakuna ke lakuna. Mari lakuna boleh. Kapan yang mau bayar? 1 minggu lagi. Siap ya? Ya, siap. Nah, kemudian 1 minggu lagi saya bilang, gimana sudah ada? Maaf Ustaz, 1 minggu lagi. Sudah 1 minggu lagi. Ditunggu 1 minggu lagi, ketemu 1 minggu lagi, Pak. Bayangkan sampean. Saya dijanjikan 1 minggu sampai 1 tahun, Pak. Terleles, Pak. Allah. Berapa Pak Amnan? 52 minggu. Terleles, Pak. Aduh. Memang berat, Pak. Nah, ketika kita diuji, mohon teori ini kan gampang, Pak. Pak ngocak wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Saya bilang, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlaskan itu. Ya meskipun berat, Pak. Nah, tapi saya ikhlaskan. Saya yakin bahwasanya wa antasaddaqu khairul lakum. Maksud kula abada ngak nikah, Pak. Kula abada ngak nikah. Saya ngasih tahu seperti ini, beni acurhat, Pak, beni. Ustaz ruhun kecak, coba mentepak kabun sendi se ipkoyo tangi pun orang ngendak, Pak. Saya ini ngalamin, Pak. Ya, tasaddaqu khairul lakum. Ketika kamu sedekahkan itu baik bagi kamu. Nah, berat memang, Pak. Amak berat, Ustaz. Kijak hadiah swarga, Pak. Beni kipas angin kan. Jadi kan kita tolong bagi neng akhirat. Tapi ternyata Allah beri kemudahan. Nah, kadang kita ketika sudah seperti ini, mohon maaf, sumpah serapah, Pak. Ini bukan ajaran Islam ya. Terkadang ketika kita melihat orang lain, dia kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Malah kita juga terjerumus tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, ya Allah, dia sudah menipu saya, ya Allah, tolong ya Allah, buat bangkrut usahanya, ya Allah, buat hancur lebur keluarganya, ya Allah. Ini juga bukan ajaran Islam, Pak. Paham? Nah, kadang ada orang curhat ke saya, Ustadz, bagaimana Ustadz? Uang saya dipinjam, tidak bayar-bayar orangnya Ustadz. Saya doakan dia Ustadz, semoga seumur hidupnya hancur berantakan, sekeluarganya. Ini kata saya, oh jangan seperti itu. Terus gimana Ustaz? Nah, dalilnya dari Allah dalam Al-Quran, boleh sampean kasih kelonggaran sampai kapan dia mampu membayar. Kalau sampean letak kuadri pegel karena tak kira majar gitu, maka perintah dari Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekahkanlah itu lebih baik daripada kalian. Perhatikan, Pak. Orang yang menghutangi orang lain, selama dia tidak bayar kepada kita, maka setiap hari kita dinilai bersedekah setara dengan hutang itu. Misalnya hutangnya orang itu misalnya 5 juta. Kan tak mungkin kita ada di antara kita ini sedekah benar 5 juta. Kan tak mungkin, Pak. Hah? Sudah meninggal. Tanggungan keluarganya, walinya, warisnya semuanya. Hah? Hilang semua? Ya sudah, pahalanya tetap sampai. Ustadz, angkijukun pahala Ustadz. Nah ini Pak, sekarang kita. Kenapa kok pahala tak diturunkan di dunia oleh Allah? Karena tak buat dunia untuk menampung pahala. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang di langit, wa ma fil ardi dan apa yang di bumi. Ini Pak, kita yakin ya, dan kita hafal ayat ini insyaallah. Lillahi ma fis samawati wa ma
fil ard. Coba diulang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang di langit dan segala yang di. Perhatikan. Korelasinya dengan ayat yang di depan. Paham korelasi, Pak? Kenapa korelasi tadi? Tak uning, tak? Aduh, mahasiswa tak uning aftar mana? Sambungan dengan yang di depan, hubungannya dengan yang di depan, antan kenyataan oning, Pak, antan kekun, tawaduk kasih sepong ada. Baik. Sambungannya dengan yang di depan, kenapa kok Allah? Kan pertanyaannya gini, Ustadz, kenapa kok harus Allah ngatur-ngatur saya? Padahal kan uang itu punya saya. Kenapa kok harus saya mengikhlaskannya? Padahal dia akan berhutang pada saya. Kan terserah saya. Mau mengikhlaskan atau tidak. Maka ditegaskan oleh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Pak. Kalau kita yakin dengan ayat ini. Dan kita mengimani firman ini. Maka mudah kita memaafkan. Ya sudah. Ketika kita sudah dihutangi sama seseorang. Tidak bayar dia. Kita yakin. Oh. Cereng doah andiin Allah. Berarti arwah yang cet bi Allah tak untuk engkau berarti. Cet untuk orang. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah, sudah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan, itu lebih baik dari kamu. Ya sudah, saya sedekahkan saja. Oh, mak bisa ikhlas, bukan ikhlas, tapi Allah yang menyuruh. Nah, memangnya kok kamu ikhlas? Kan itu uang kamu, oh bukan uang saya. Itu punya Allah, cuman dititipkan pada saya. Nah, saat ini Allah sedang menyuruh saya untuk Contoh, saya punya uang 1 M misalnya. Saya titipkan ke Aftar. Tar, ini buat Aftar. Ini belanjakan, Tar. Tapi uang ini bukan punya Aftar, tapi punya saya. Tapi Aftar boleh membelanjakan uang ini sesuai dengan ketentuan saya. Tapi boleh dihabiskan, boleh tidak dihabiskan, boleh. Tapi yang boleh harus kepada yang kebaikan. Sama Aftar di perjalanan, cuman pesenal uangnya hanya habis 5 juta. Berarti masih banyak sisanya. Tiba-tiba Rohim pinjem. Saya bilang kepada Aftar waktu itu, kalau kamu ada orang mau pinjem, Tar, boleh dipinjamkan. Coba, perintah boleh meminjam, siapa memerintahkan? Allah. Karena pinjam meminjam boleh, asalkan tidak riba. Datanglah Rohim. Karena ada pasrahan, ada pesan dari saya, kalau ada yang mau pinjam disuruh dibagi. Dibagilah sama Aftar ke Rohim. Nah, kemudian tak lemajar ini Rohim ini. Perintah dalam agama, kalau ada orang yang berhutang, kalau lupa, yang menghutangi boleh mengingatkan. Bahkan dianjurkan untuk mengingatkan. Mengingatkanlah. Kemudian, karena tak gelem majar, saya tahu, karena saya punya CCTV, Pak. Bahwasanya Rohim ini pinjem dak bayar. Maka saya turunkan perintah pada Aftar lagi. Aftar, sudah ikhlaskan saja. Kira-kira saya marah tidak kalau Aftar tidak mengikhlaskan? Marah, Pak, kalau saya. Kenapa? Karena itu perintah dari saya. Faham? Connect, Pak? Nah, kenapa kok harus Aftar mengikhlaskan? Karena uang itu bukan punya Aftar, punya saya. Maka kalau kita sadar, Pak, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka kita tidak akan pernah sakit hati, tidak pernah gundah. Bahkan meskipun kita terkena musibah, Pak, sakit gigi misalnya. Aduh ya Allah, nyaman. Anak mak bisa tenang, gigi andit Allah titipan ini, Pak. Paham? Kayak tak saya, Pak. Terus tenang saja. Enggak. Ini perhatikan, Pak. Ini Pak Hamdan kan dari kesehatan, Pak Hamdan. Coba orang sakit ketika dia tenang dengan gelisah, lebih cepat mana sembuhnya? Tenang. Nah itu. Sebenarnya ketika Allah menyuruh itu pun juga lebih baik. Saya punya pasien kemarin, tadi nelpon dari Malaysia, Pak. Dia kerja di Malaysia, orang Pamekasan. Kemarin rukyah di sini hari Jumat ya, Pak. Nah, rukyah di sini saya bacakan Al-Qur'an, itu panas seluruh tubuhnya, Pak. Ini ada saksinya Aftar ini. Panas seluruh tubuhnya katanya, Pak. Nah, kemudian ini tidak bisa tidur, Pak, selama kurang lebih 2 bulan, Pak.
tidak bisa tidur 24 jam, Pak. Bayangkan sampai 2 bulan tidak bisa tidur 20 sampai panas mata ini, Pak. Panas tubuh ini, Pak. Ketika saya bacakan Quran langsung waktu itu panas tubuhnya. Luar biasa panas. Nah, ini dari segi medis normal loh, Anda. Sudah dicek. Sudah tak cek ke dokter katanya. Tapi tak ada Pak Ustadz katanya. Masih logat Malaysianya ada. Setelah selesai duduknya, pulang Pak. Panasnya itu berkurang. Sudah tidak panas. Nah, tadi nelpon ke saya. Hampir asar. Ustadz, bagaimana Ustadz? Kok mata saya kayak ada pasirnya di dalam Ustadz? Kemudian kepala saya ini kayak mau pecah Ustadz. Saya bilang, sampean kalau makin panik itu bukan makin menyembuhkan. Tenang saja dulu, tenangkan. Karena repot ini Pak, mau ke dokter sudah tidak ada di penyakitnya di dokter tidak ada gitu kan. Dan dokter juga sepakat ya. Secara ilmiah, orang yang tenang itu justru akan semakin imunnya akan meningkat gitu kan. Semakin panik seseorang, maka semakin tidak sembuh. Makanya dalam Islam kalau kita menjenguk orang sakit, misalnya dia sakit, saya melihat tanda-tanda kesembuhan, tenang ya. Itu nanti endorfin katanya Pak Hamdan ya. Itu akan semakin tenang gitu kan, akan mereflekskan badan, kemudian nanti kekebalan tubuhnya meningkat. Tapi beda Pak, beda. Mak coran lah bekerabeng pengabesan. Ningku tak mak mira aja. Aduh, nih kita yang meroma mati dua hari aja. Terbosang Mak. Jadi ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka milik segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang di dalam diri hati kalian, di dalam diri kalian yaitu hati kalian, au tuhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan memperhitungkan bagi kalian dengannya. Fayaghfiru liman yasha'u, maka dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Perhatikan, wa yu'adzibu man yasha'u, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Mohon izin Pak, perhatikan. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Perhatikan. Orang beristighfar belum tentu diampuni oleh Allah, dan orang bermaksiat belum tentu diadab oleh Allah. Adab dan pengampunan itu bukan di ranah kita, Pak, tapi ranah Allah. Paham? Makanya jangan pernah mudah memvonis orang lain. Lana kita sejuk-tujuk di masjid, kok surga aja. Belum tentu kita dicatat surga oleh Allah. Tapi juga belum tentu ketika melihat orang lain di luar kita memvonis neraka. Maksudnya begini, Pak. Mau enggak nih kebengok maksiat? Bukan, Pak. Pandangan ini, kalau kita melihat segala sesuatu yang jelek yang kita lihat, jangan pernah vonis Allah akan murka pada itu, barangkali Allah mengampuni dosanya. Tapi bagi kita yang sudah taat kepada Allah, kita jangan jumawa, jangan sombong diri, karena pengampunan Allah bukan karena istighfar kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak jumawa. Ini harus diampuni oleh Allah karena saya sudah baca Quran. Tidak. Allah mengampuni pada siapa yang dikehendaki, dan Allah mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Tapi tanda orang mau diampuni oleh Allah, diberikan kesempatan untuk minta ampun. Faham? Baik. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ustaz, kenapa kok kehendak Allah Ustaz? Mau mengampuni dan mau mengadab kok kehendak Allah? Ya, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Maha kuasa Ustaz. Ini cara yang bacaan Allah, jangan din Allah, Pak. Misalnya Pak. Misalnya ada orang ahli maksiat selama hidup di dunia, kemudian Allah masukkan dia ke surga. Kira-kira siapa yang mau menggugat, Pak? Gugat teguluban sampean, je swarga din Allah. Ben orang itu andin Allah, Pak. Naudzubillah. Misalnya ada orang ahli salat, Pak, ahli ibadah. Jangan kita, Pak, orang lain. Ahli ibadah,
Kemudian oleh Allah nanti orang ini dimasukkan ke neraka, diadab oleh Allah. Saya rasa aku kata Pak. Tak adil aja dengan din Allah Pak. Manusia andin Allah, suarga neraka andin Allah. Kan terserah si andi Pak.